aku di sini saya akan menyampaikan 7 materi yang telah dipelajari atau merangkum 7 materi yang telah dipelajari dalam untuk melaksanakan tugas UTS yang baiklah. Yang pertama ialah kenapa harus nikah. Yang pertama harus kita tahu adalah apa arti dari pernikahan. Pernikahan itu ialah perjanjian suci antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk membangun atau membina rumah tangga. Terus kenapa harus menikah? Karena yang pertama kita akan belajar tentang tanggung jawab. Yang kedua, terhindar dari fitnah tentang hubungan atau zina. Yang ketiga, akan dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Allah. Keempat, menjadi sehat dan bahagia. Kelima, untuk mengatur kehidupan dalam atau mengubah kehidupan setelah menikah. Berikutnya adalah pinangan. Pinangan adalah sebuah acara sebelum membina rumah tangga yang akan diadakan oleh kedua belah pihak, yang dimana calon mempelai laki-laki akan meminta restu pada keluarga dari calon mempelai perempuan untuk membina. Ya, kemudian setelah itu ada lagi kufa. Kufa itu adalah tinggi derajat atau setara derajatnya dengan laki-laki itu dengan perempuan, seperti umur, harta, dan juga agama. Ini adalah syarat dan rukun nikah. Yang pertama, syarat dan rukun nikah itu harus adalah ada wali untuk calon mempelai perempuan. Nah, wali untuk calon perempuan ini sudah pasti adalah ayah, kakak dan saudara, kakak kandung dan saudara dari garis keturunan sang ayah mempelai perempuan. Yang kedua, adanya saksi. Nah, saksi ini sangat diperlukan dalam dalam suatu acara pernikahan. Nah, saksi ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama, Islam dan balik dan sehat dalam akal. Kemudian keempat adalah mahar. Yang ketiga adalah mahar. Mahar ini merupakan sesuatu yang penting yang harus ada di altar pernikahan, karena mahar ini merupakan syarat utama atau syarat yang paling penting dalam suatu pernikahan, atau bisa dikatakan mahar ini adalah salah satu syarat syarat nikah dalam Islam. Keempat adalah ijab kabul. Ijab kabul ini merupakan pengucapan janji di hadapan Allah, penghulu dan wali dari perempuan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Kemudian adalah akad. Akad ini merupakan acara inti dari segala pernikahan yang akan dilaksanakan. Jadi akad ini adalah inti dari sebuah pernikahan. Kemudian ada 5 syarat dalam akad ini. Yang pertama, ada calon mempelai laki-lakinya pasti. Kedua, calon mempelai perempuan. Ketiga, wali nikah. 4, adalah saksi. Kelima ini ada penghulunya, bisa juga ada mahar juga mungkin. Berikutnya adalah wali dan saksi. Wali adalah orang yang akan menikah.
menikahkan atau mempelai perempuan itu biasanya adalah ayahnya. Nah, wali ini terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Nah, wali nasab ini adalah wali yang memiliki hubungan dengan mempelai perempuan dari pihak ayahnya. Contohnya adalah kakak kandung atau kakak kandung, kakak seayah, adik kandung, adik seayah, pamannya. Kemudian wali hakim. Wali hakim ini adalah wali yang berasal dari Kementerian Agama yang tugasnya mencatat hasil pernikahan itu sah atau tidaknya. Kemudian adalah saksi. Saksi ini harus memiliki dua saksi dalam pernikahan. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan atau harusnya dimiliki oleh saksi. Yang pertama, laki-laki muslim, akil balik, tidak tunarung atau tuli, tidak terganggu ingatannya. Kemudian mahar. Nah, mahar ini merupakan syarat atau rukun dalam Islam. Maka rukun Islam dalam pernikahan. Maka dari itu, jika tidak ada mahar, pernikahan itu tidak sah. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mahar ini. Mahar ini tidak boleh memberatkan calon mempelai laki-lakinya. Jadi, misalkan maharnya itu hanya sekedar air putih atau bacaan surat dalam ayat Al-Quran, itu pun atas persetujuan dari mempelai perempuan ataupun keluarganya. Berikutnya adalah poligami. Poligami ini adalah seorang laki-laki menikahi lebih dari satu orang perempuan. Ini disebut poligami. Dan ini juga bisa dilakukan dalam agama Islam. Karena pada masa Nabi Muhammad ini sering dilakukan dengan catatan membantu perempuan tersebut. Contohnya perempuan yang contohnya adalah seorang laki-laki sudah memiliki istri dan ingin membantu tetangga perempuannya yang janda, dan harus sang jandanya ini harus menghidupi keluarganya atau anak-anaknya. Nah, sang laki-laki ini harus meminta izin pada istrinya. Boleh tidaknya dia melakukan poligami. Jika diperbolehkan, maka sang laki-laki boleh menikahi janda tersebut untuk membantu kehidupannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.